warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Aduh, senang sekali nih saya sekarang berada di lahan pertanian. Setelah saya tadi lihat-lihat buah cabai, alhamdulillah sudah mulai muncul. Teman-teman para sahabat YouTuber pemula, apakah Anda tetap semangat? Tentu harus dong ya, seperti saya. Saya semangat sekali untuk membuat konten dan saya harus yakin bahwa konten itu bermanfaat. Itu dulu ya teman-teman ya kuncinya ya. Bagaimana kita membuat konten itu yang sekiranya bermanfaat. Soal sukses urusan nanti. Yang penting kita punya kemauan ya. YouTuber pemula, tentu kita untuk mengarah kepada hal yang sukses di dalam per-YouTuban. Ini konteksnya untuk membuat YouTube ya. Tentu kita yang harus disiapkan pertama kali adalah channel YouTube. Tentu teman-teman semuanya sudah pada tahu ya membuat channel YouTube seperti apa. Nah, setelah membuat channel YouTube, namanya juga harus bagus, paling tidak berbeda ya teman-teman ya. Paling tidak berbeda. Nah, agar gimana teman-teman perbedaan itu supaya mudah dicari di platform YouTube itu sendiri. Nah, setelah buat channel YouTube, tentu kita harus memikirkan konten. Kontennya seperti apa sih? Nah, apakah Anda tertarik dengan YouTube karena melihat orang-orang lain, YouTuber lain itu semuanya sukses? Bisa jadi seperti itu ya, tapi apakah harus sama dengan mereka? Belum tentu juga ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya konten itu, kalau menurut saya, bolehlah orang yang YouTube orang lain itu dijadikan sebuah referensi untuk melihat ya video-video mereka, baik cara speak publiknya, cara nanti membuat videonya, dan konten apa yang menarik, boleh ya, tapi kita tidak harus sama dengan mereka. Nah, di sini teman-teman saya yakin di setiap teman-teman itu, dalam diri teman-teman punya keahlian yang berbeda-beda. Ada misalnya juga pandai bertani, pandai juga di dalam ilmu peternakan, pandai juga di dalam ilmu perbengkelan, pertukangan, pembangunan ya. Jadi konten itu yang baik dan ini tidak susah ya, tidak usah nyari konten apa. Jadi sesuai dengan keahlian teman-teman itu sendiri. Jadi itu lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, kontennya itu isinya paling tidak harus inovatif ya, informatif, edukatif. Jadi bagaimana konten itu membuat masyarakat itu jadi tahu, misalnya informatif bahwa di daerah saya ini ada namanya destinasi wisata. Misalnya di daerah saya itu warganya kegiatannya tiap hari seperti ini. Nah, jadi itu kan informatif kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat tahu daerah sini, tahu daerah sana ya. Jadi itu hal yang penting ya, supaya masyarakat itu menjadi subscriber yang fanatik. Kalau subscriber sudah fanatik, saya yakin setiap uploadan kita mereka pasti nonton ya. Oke, itu soal konten ya. Nah, sekarang itu adalah skill di dalam pembuatan video. Nah, teman-teman ini harus juga menarik ya. Jadi kemasan video itu juga harus menarik. Makanya saya sarankan juga untuk melihat video-video orang yang sudah sukses. Bagaimana cara pengambilan video, dari titik mana dulu ya videonya supaya menarik dilihat orang. Meskipun tidak ada public speaknya dari YouTuber itu sendiri, tapi masyarakat sudah menikmati itu, seakan-akan video itu sudah menceritakan bahwa inilah tempat yang bagus dan indah ya. Karena apa? Karena videonya memang dibuat semenarik mungkin dan videonya seakan-akan berbicara dan sedang menjelaskan kepada kita. Nah, oke ya, itu soal video ya teman-teman ya, cara untuk mengambil video, mengedit video. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, karena sekarang untuk mengedit video itu sudah banyak aplikasi yang membantu kita untuk pembuatan video ya. Jadi tidak usah khawatir masalah itu, seadanya saja ya. Ada pakai handphone saya, seperti saya ini, saya pakai handphone ya, pakai HP ya. Saya kamera pun juga pakai HP, enggak pakai, karena memang saya juga sama dengan kalian, sama-sama YouTuber pemula ya.
memang ada kekurangan, tapi jangan pernah takut ya dengan kesalahan, karena saya tahu dan saya yakin orang yang sukses itu tidak selalu belajar dari orang yang sukses, ya enggak, tapi orang yang sukses itu orang yang selalu belajar dari kesalahan. Tahap pertama pasti kita banyak salahnya, tapi yang hebat itu ketika kita pandai untuk menganalisa sebuah permasalahan itu. Nah, kekurangan-kekurangan itulah yang harus kita perbaiki. Juga nanti upload video, ya, upload video itu misalnya di pertanian, misalnya juga alam dan macam-macam. Kita lihat secara keseluruhan mana video yang banyak dinikmati oleh subscriber kita. Nah, barulah kita fokus kepada konten itu sendiri. Oh, ternyata di channel saya orang lebih banyak menari tentang tata cara menanam cabai yang bagus. Nah, kita seputar itu, kita lebih fokus seputar tata cara penanaman cabai dan juga yang lain-lain ya teman-teman ya. Yang penting di sini jangan pernah takut untuk menjadi seorang YouTuber dan harus punya cita-cita untuk sukses. Karena apa? Karena yang sukses itu awalnya pasti belum sukses kan. Nah, saya pernah juga nih teman-teman ya, pernah juga teman-teman ya mendengar teman seorang YouTuber. Nah, untuk apa sih kita menjadi seorang YouTuber? Wong kita ini bukan artis. Memang kita bukan artis teman-teman ya. Yakin lah teman-teman juga bukan artis, saya pun juga bukan artis ya. Tapi pertanyaan saya, sebelum jadi artis dia jadi apa? Ayo, itu ya. Karena apa? Karena dia itu berupaya dan bersusah payah untuk untuk mengeluarkan kemampuannya dia di dalam acting dan lain-lain, sehingga dia terkenal menjadilah seorang artis. Sama juga dengan sahabat-sahabat YouTuber seperti saya itu tahu Bang Gondrong Labanan. Ini salam hormat pada Mas Gondrong Labanan ini ya. Ini termasuk inspirator bagi YouTuber-YouTuber di luar artis. Ya, di luar artis ya. Beliau itu bukan artis. Beliau itu orang biasa saja, tapi sekarang beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Mampu menjadi motivator bagi YouTuber-YouTuber di luar dari artis itu sendiri. Nah, oke teman-teman ya, itu soal skill dan juga jangan pernah takut untuk berkarya di dalam per-YouTubean itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman, untuk pengembangan YouTube sendiri kita perlu collab. Nah, teman-teman kan sudah banyak collab itu ya, teman-teman banyak yang sudah collab ya, seperti halnya kita punya sahabat si ini ya, saling subscribe itu. Nah, itu namanya collab ya, kolaborasi sama teman. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat promo dari channel kita sendiri dan juga channel teman-teman ya. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan agar kita mampu mempromosikan. Nah, soal promo teman-teman, tentu itu harus diperhatikan dari segala aspek ya. Misalnya YouTube ini anggap kita toko. Misalnya Taritan Situbondo, tokonya apa? Tokonya Taritan Situbondo. Produknya apa? Produknya ya konten itu. Nah, bagaimana produk itu supaya laris manis? Tentunya kita harus sering-sering promo. Promo itu banyak ya teman-teman ya yang dilakukan ya teman-teman ya. Ya seperti upload video di YouTube itu kan juga promo. Jika konten kita itu menarik, bukan tidak mungkin ya orang yang awalnya tidak kenal dengan kita akan subscribe dan akan menonton, dan justru juga akan menjadi subscriber fanatik. Jadi dia tidak mau pindah-pindah channel, itu tetap mantengin misalnya Taritan Situbondo. Nah, itu dari apa? Ya dari kemasan konten kita yang menarik. Dari kemasan konten kita yang menarik. Oke ya, jadi tetap harus yakin teman-teman dan tetap berkarya di dalam kehidupan itu. Jangan pernah takut. Yang penting kita usaha. Kalau masalah sukses itu kita serahkan kepada yang kuasa. Karena yang memberikan rezeki itu beliau. Oh, beliau. Sorry teman-teman ya, yang memberikan yang memberikan rezeki itu Allah ya. Kita sekedar berusaha. Oke. Dan kemudian teman-teman setelah banyak mempromosikan
banyak collab dengan teman-teman. Insya Allah kita akan segera mendapatkan yang namanya subscribe dan juga jam tayang. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini juga hal yang penting ya menurut saya teman-teman, agar kita tetap semangat di dalam per-YouTubean itu sendiri. Maka saran saya kepada teman-teman, jangan pernah putus asa karena memang kita bukan artis. Ya, kita memang bukan artis, tapi lihatlah flashback. Apakah sebelum apakah artis itu sebelumnya sudah artis? Belum tentu juga, orang biasa saja. Banyak kan pandangan seperti itu ya. Nah, apakah mereka itu kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk jadi artis? Enggak juga. Dia juga berusaha bagaimana dia mengeksplor kemampuannya berkarya di dalam seni, sehingga apa? Sehingga terlihatlah oleh beberapa orang yang memang orang itu punya potensi dan dimasukkan ke dalam dunia keartisan itu sendiri. Oke teman-teman, sampai ketemu di nasihat-nasihat yang kemungkinan bermanfaat kepada kalian semuanya ya. Dan harapan saya mudah-mudahan saya bermanfaat. Oke teman-teman, jangan sampai lupa kirim komen di bawah ini. Karena apa? Karena saya juga butuh saran dari teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di nasihat-nasihat berikutnya.